Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini sehat dan bugar. Hari ini moga-moga para audien yang nonton video saya ini diberkati, tetap bahagia, tetap hidupnya menyenangkan. Kalaupun ada yang sedang sakit, moga-moga cepat disembuhkan. Kalau ada yang masih terhimpit utang, moga-moga dimudahkan jalannya, terlunaskan, dimudahkan mencari rezeki. Gitu. Jadi kita itu dalam kondisi apapun kita harus tetap bahagia. Begini saudaraku, saya kebetulan pernah menulis buku yang judulnya Buku Pintar Politik Profil Ideal Presiden Republik Indonesia. Ini bukunya, namanya di situ tercatat Ahmad Bahar. Memang sudah lama ini saya tulis buku ini, tahun 1999. Tapi ternyata di dalam setiap pilpres buku ini rupanya cocok sebagai panduan untuk memilih siapa presiden ideal Republik Indonesia. Jadi ini berlaku umum dan berlaku sepanjang masa. Tentu ada syarat-syarat khusus yang sesuai dengan ruang dan waktu. Baiklah, saya coba sampaikan apa saja yang menjadi syarat atau menjadi teori yang disampaikan di dalam buku ini. Pertama, ternyata untuk menjadi seorang presiden Republik Indonesia itu ternyata harus seorang demokrat. Artinya bukan dari Partai Demokrat, tapi seorang demokrat yang berjiwa demokrat, kira-kira gitu. Apa itu? Jadi seorang tokoh yang mempunyai wawasan kebangsaan dan kerakyatan secara luas. Dia tidak berpikir golongan, dia tidak berpikir dari mana asal usulnya, tetapi dia memikirkan keadilan untuk semua golongan. Jadi dia bukan orang yang individual. Misalnya dia dari golongan ras tertentu, tapi dia sudah melebur, tidak berpikir fokus di situ, tapi dia luas cara berpikirnya. Jadi salah satu syarat profil ideal Presiden RI adalah dia seorang demokrat sejati. Yang kedua, mempunyai wawasan masa depan yang jelas untuk memasuki abad milenial, abad milenium yang dimana tantangan, hambatan untuk memajukan bangsa ini sangat besar tantangan dan rintangannya. Sehingga dibutuhkan seorang pemimpin yang wawasannya luas. Bukan hanya wawasan, tapi pergaulannya juga luas. Jadi tidak nguplek di satu kabupaten saja,
tidak nguplek di satu provinsi saja, tapi dia sudah memikirkan Indonesia di antara pergaulan dunia. Nah, jadi dia orangnya sudah harus punya pemikiran yang sangat luas bagaimana bangsa kita yang begitu bermacam-macam suku, ras, golongan, dan berada di sekian wilayah ribuan pulau, kalau pemimpinnya tidak berwawasan luas, nanti akan kedodoran. Yang ketiga, mempunyai basis intelektual yang memadai. Artinya tidak haruslah presiden itu S3, S2 dan lain, bukan itu ukurannya. Tetapi yang penting dia mempunyai tingkat kecerdasan di atas rata-rata. Karena dia harus mampu memimpin, tentu saja memimpin orang-orang pintar juga. Karena di negeri ini banyak sekali profesor, doktor, bahkan orang-orang yang hebat-hebat. Nah, seorang presiden harus mampu memimpin mereka semua itu. Walaupun dia tidak profesor, belum profesor misalnya, nggak masalah. Tapi yang penting bisa memanage. Jadi dalam seorang presiden yang dibutuhkan adalah jiwa kepemimpinannya. Di situ. Yang keempat, tidak mempunyai cacat sosial. Artinya dia ya orangnya lurus-lurus saja, lugu-lugu saja. Tidak pernah melukai satu kelompok masyarakat tertentu. Tidak pernah meninggalkan cacat sosial. Nah, cacat sosial ini macam-macam. Misalnya ada satu kelompok masyarakat yang terlukai, ada satu komunitas atau kelompok tertentu yang terzalimi. Nah, itu tidak boleh mempunyai cacat sosial. Yang kelima, berasal dari golongan mayoritas. Nah, jadi di sini ya ini sudah hukum alam ya. Jadi kalau dari sisi misalnya Indonesia kebetulan yang mayoritas itu beragama Islam, ya berarti presiden juga bukan diutamakan, bukan, tetapi lebih baik berasal dari atau beragama Islam. Ini bukan rasial, bukan ya, tapi ini hanya proporsional saja. Jadi supaya apa ya? Ya supaya ada adil, yang disamakan adil itu ya seperti ini, kira-kira seperti itu. Dari suku, dari ini bangsa Indonesia kan kebanyakan orang Jawa, jadi masih aja lah yang seperti ini itu berlaku lah di Indonesia itu. Jadi ya ini sekali lagi juga bukan ras ya, bukan kaitannya dengan ras dan golongan, bukan. Tapi memang mungkin lumrah aja itu. Jadi menjadi pemimpin Indonesia selama ini rata-rata berasal dari orang Jawa misalnya. Mulai dari Soekarno, Soeharto, Gus Dur, kemudian Megawati, Jokowi, hanya Habibie barangkali ya yang berasal dari luar Jawa. Pak SBY juga dari Jawa. Jadi proporsionalitas. Nah, sekarang kita mencoba menganalisa salah satu tokoh yang kebetulan beberapa belakangan ini
Saya juga tertarik dengan tokoh ini dan kita coba tokoh ini kita masukkan di kriteria yang kita sampaikan tadi, apakah kira-kira masuk apa tidak. Jadi kemudian tokoh yang kita coba masukkan ke dalam teori ini Kang Deddy Mulyadi. Halo Kang Deddy. Ini saya mencoba mempraktekkan teori dengan dengan apakah kira-kira Kang Deddy juga sesuai dengan apa yang ada di dalam teori yang ada di buku ini. Karena ini buku ini sudah pernah terbit dan beberapa kali kita buktikan teori ini, alhamdulillah. Kebetulan saya juga menulis buku-buku berikutnya. Ketika tokoh itu saya tulis, alhamdulillah saya coba sesuaikan dengan teori-teori yang ada dalam buku ini. Ya, alhamdulillah kok ya cocok. Nah, tidak mengurangi rasa hormat dan para pendukungnya juga jangan sewot, karena ini saya berusaha berusaha seperti di lembaga survei itu loh. Cuman ini kalau ini kan nggak ada angkanya, ini hanya soal kepantasan aja itu. Jadi kalau Kang Deddy kira-kira masuk nggak kriteria dari 5? Kalau berjiwa demokrat, masuklah Kang Deddy Mulyadi. Karena saya lihat ya beliau 2 kali memimpin menjadi bupati. Kemudian di beberapa organisasi terlihat sukses gitu. Ini masuk. Kemudian mempunyai wawasan masa depan yang jelas, yang luas. Saya kira masuk nih Kang Deddy dalam teori ini, masuk. Kemudian ketiga, mempunyai basis intelektual yang memadai. Nah, Kang Deddy saya kira masuk juga basis intelektualnya. Keempat, tidak mempunyai cacat sosial. Nah, kalau dalam soal ini saya harus jujur, dari track record yang pernah saya lihat, ternyata Kang Deddy punya cacat sosial terhadap beberapa kelompok masyarakat. Contohnya barangkali kepada kelompok Islam tertentu, karena terkait dengan kecintaan Kang Deddy terhadap benda-benda purbakala, terus ada banyak memasang patung-patung di wilayah ketika Kang Deddy memimpin Purwakarta. Ini menurut saya ini menjadi cacat sosial. Kenapa? Ya ini teori gitu loh. Jadi sekali lagi ini teori. Nah, bagaimana untuk membersihkan teori ini? Ya Kang Deddy harus membuktikan. Karena Indonesia itu luas, bukan hanya Purwakarta, bukan hanya Jawa Barat. Kang Deddy harus bisa menunjukkan bahwa dulu saya melakukan itu seperti ini loh alasannya. Dan ke depan mungkin dia akan berbuat atau menghapus apa yang pernah dilakukan itu dengan cara-cara yang lebih tidak menyakiti kelompok-kelompok tertentu. Memang susah sih menjadi orang itu, kita kan selalu punya pilihan. Kemudian berasal dari golongan mayoritas. Nah, dalam hal ini masuk Kang Deddy beragama Islam. Kemudian tetapi karena Kang Deddy berasal dari Jawa Barat ya, dan cenderung lebih menonjolkan kesundaan. Nah, ini agak susah kayaknya. Bukan berarti ini rasial, bukan ya, rasis bukan. Tetapi ini ada
persoalannya kalau ini ditonjolkan menjadi ciri seorang pemimpin, nanti orang akan ketakutan, kelompok-kelompok suku yang lain nanti itu akan ketakutan dan merasa, wah jangan-jangan nanti kami nggak diperhatikan, karena dia lebih menyukai kesundaan itu. Nah, jadi dalam kasus ini agak susah masuk kriteria menjadi profil ideal Presiden RI. Tapi sekali lagi ini menurut buku yang pernah saya terbitkan tahun 1999. Dan beberapa kali Pilpres kita coba masukkan teori itu ke tokoh itu, kebetulan cocok. Jadi Pilpres 2014, Pilpres 2019 itu kita coba masukkan tokoh yang saya maksud, itu saya masukkan, ternyata cocok dan sudah ada jejak digitalnya, bahkan jejak literernya dalam bentuk buku. Nanti tentu akan kita ulas sendiri buku itu. Jadi ada 2 buku yang kita coba sesuaikan dengan teori ini, dan saya betul-betul saya tunjukkan orangnya yang kira-kira cocok. Alhamdulillah jadi. Buku itu kita tulis sebelum Pilpres. Nah, kalau buku ditulis setelah Pilpres nggak ada gunanya. Jadi dalam hal ini seperti kita menebak-nebak siapa. Nah, makanya ini saya menebak-nebak nih sekarang. Ini sekarang seandainya Kang Deddy, menurut teori buku ini seperti apa? Nah, ternyata masih kurang cocok. Tentu ini masih ada waktu untuk memperbaiki. Cobalah memantaskan diri untuk menjadi seorang pemimpin yang kelasnya nasional, jangan kelasnya Purwakarta. Apalagi kalau seperti dalam video saya yang akhirnya saya banyak dihujat kemarin itu, bahwa Kang Deddy versus mahasiswa. Kemudian banyak yang menghujat saya tentu saja, dan menghujat mahasiswa. Nah, seperti ini jangan terjadi, nggak boleh. Ingat, mahasiswa itu masa depan loh. Kalau mereka berkelompok dan rame-rame, kemudian mereka sakit hati, nah sekali lagi tadi itu, jangan sampai membuat cacat sosial yang membuat orang lain sakit hati. Hati-hati soal begini nih. Doa orang yang teraniaya itu makbul, saudaraku. Jadi kira-kira itu dari buku yang saya sampaikan teorinya, dan kita praktekkan, kita cocokkan dengan tokoh siapa. Berikutnya nanti barangkali akan satu-satu kita akan mencoba bahas. Nah, kebetulan ini karena waktu, satu-satu dulu. Buku profil ideal Presiden RI, teorinya begini. Nah, nanti tokohnya siapa yang kita bedah. Nah, barusan saya mencoba membedah Kang Deddy, dan sesuai teori ini dan kenyataan Kang Deddy seperti itu, rasa-rasanya mohon maaf belum pantas Kang Deddy untuk menjadi calon presiden 2024. Nah, usul saya seperti itu, bahwa banyak orang yang mengusulkan Kang Deddy, kemudian banyak orang yang membentuk tim, menjadi tim relawan pemenangan. Ya itu kan boleh-boleh saja. Ya itu kan juga cara orang istilahnya mengadu keberuntungan. Ya siapa tahu. Ya kalau jadi kan bisa juga. Jadi sekali lagi saya mencoba menganalisis nanti setiap tokoh, beberapa, tentu nggak banyak yang kita akan ulas, hanya beberapa yang memang sudah masuk radar di lembaga survei.
Nah, saya belum tahu sebenarnya Kang Deddy itu sudah masuk lembaga survei belum. Ranking berapa saya nggak tahu. Cuman ini hanya karena kemarin beberapa waktu ini saya membahas Kang Deddy, ya ini sekalian mumpung inget, saya sekaligus membahas buku dan orangnya siapa saja nanti yang kita bahas. Kasus ini kita bahas Kang Deddy. Begitu saudaraku, moga-moga bermanfaat dan salam untuk Kang Deddy. Saya kira Kang Deddy juga jangan kemudian kecil hati. Masih ada waktu dan teruslah berjuang, teruslah berbuat baik, tapi jangan pencitraan ya, jangan demi konten, demi bukan, tapi benar-benar tulus, ikhlas gitu. Siapa tahu dengan berjalannya waktu itu bisa merubah citra, bisa, dan siapa tahu juga namanya menjadi pemimpin itu pilihan atau pemberian dari Tuhan, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu Allah membolak-balikkan hati dan memilih Kang Deddy. Ya nggak ada yang tahu. Tapi kalau menurut teori saya minimal rasa-rasanya belum pantas untuk mencalonkan menjadi presiden 2024. Mohon maaf bila ada yang kurang. Mohon maaf bila para pendukungnya tersinggung. Mari berdiskusi, mari berdebat untuk kebaikan bersama dan untuk kebaikan kita sebagai warga masyarakat, warga NKRI. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.